hal yang diputuskan oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini yang berkaitan dengan Aceh. Pertama, pemerintah memutuskan untuk melakukan perpanjangan status keadaan bahaya dengan tingkatan darurat militer untuk Aceh selama 6 bulan. Setiap bulan akan dilakukan evaluasi dan berlakunya perpanjangan darurat militer ini dapat dipersingkat atau diperpanjang lagi sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, operasi terpadu akan ditingkatkan, dikembangkan, dan dipertajam pelaksanaannya dengan menambah satu jenis operasi, yaitu operasi pemulihan ekonomi yang dikoordinasikan langsung oleh Menko Perekonomian. 3. Pemerintah akan memberikan pengampunan kepada para personil GSA GAM yang dengan sukarela menyerahkan diri atau bergabung ke NKRI. Aturan, tata cara, mekanisme, sampai kapan seruan pengampunan ini diberikan, ini sedang dirumuskan oleh pemerintah dan nantinya akan meminta pertimbangan DPR sesuai dengan amanah konstitusi. Kemudian yang keempat, pemerintah akan membentuk tim pemantau terpadu untuk mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan dana untuk operasi terpadu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, pemerintah menyambut baik rencana DPR RI untuk memberikan rekomendasi terhadap pemerintah agar operasi terpadu yang akan dilanjutkan di Aceh ini dapat berhasil lebih baik lagi. Koordinasi saya tadi dengan pimpinan DPR RI, setelah tanggal 8 November ini, Dewan Perwakilan Rakyat akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah akan menggunakan rekomendasi Dewan tersebut sebagai penyempurnaan dari operasi terpadu yang akan terus kita laksanakan. Itulah 5 keputusan atau 5 hasil sidang kabinet paripurna hari ini. Pak Bambang, mengapa perpanjangan 6 bulan? Karena sebelumnya kan DPR meminta sebelum pemilu sudah berakhir. Semua faktor sudah kita pertimbangkan, termasuk mana yang lebih baik. Pemilu di Aceh dilaksanakan dengan keamanan yang belum dapat kita pastikan, dengan pemilu itu berlangsung di Aceh, tapi kita yakini bahwa keamanan dapat dihadirkan. Saya mendengar kecemasan, kritik, kecaman dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk para aktivis dan pakar, khawatir kalau pemilu di Aceh dilaksanakan dalam status darurat militer, itu menjadi tidak demokratis, ada penekanan terhadap rakyat, TNI bisa melaksanakan penekanan-penekanan, maka pemerintah justru memberikan ruang yang luas kepada baik itu Panwaslu, kemudian Komite Pengawas Independen, unsur dari civil society. Kalau perlu pemerintah juga akan bersama-sama untuk memastikan apa betul akan terjadi penekanan-penekanan dari TNI yang sedang bertugas di sana. Bagaimana cara menekan itu? Menekan untuk kepentingan siapa? Kemudian apa betul rakyat justru tidak bisa menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Pemerintah atau saya khususnya selaku Menko Polhukam membuka ruang untuk komunikasi dengan para pengkritik
atau yang berkeberatan terhadap keputusan dan kebijakan ini dengan tujuan hal-hal yang dikhawatirkan seperti nanti terjadi pelanggaran HAM yang lebih luas katanya, kemudian rakyat menjadi dibebani, lantas akses operasi bisa kemana-mana. Saya undang, mari kita berkomunikasi bagaimana kalau itu dikhawatirkan dapat kita cegah secara bersama, sebab bagi kita perpanjangan Darmil ini betul-betul untuk menuntaskan operasi terpadu, dan operasi terpadu jangan hanya dilihat pemulihan keamanan, tapi rehabilitasi sosial, sentuhan kemanusiaan, pemulihan ekonomi harus terus berjalan sampai tuntas. Tanpa jaminan keamanan, kegiatan itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Tadi sebenarnya sudah dalam tahap final, dia sudah dalam tahap tapi belum ditangani. Jadi semuanya saya katakan bahwa pada waktunya ini semua akan masukan itu kita juga klarifikasi, jadi tidak hanya kita terima terus kita tumpuk. Dan semua panitia lelang itu memiliki, tentu saja dia memiliki konsultan ya. Semua panitia ada konsultannya. Kemudian kita juga membuat indikator bagaimana satu perusahaan itu bisa menang di dalam proses pelelangan ini. Dan kemudian dari indikator itu ada skornya. Dari semua skor itu baru kemudian kita putuskan mana yang memang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan KPU. Ya, pertama tentunya yang indikator wajib itu adalah sesuai dengan Kepres nomor 18 tahun 2000. Kemudian indikator tambahan yang tadi itu masalah lingkungan, masalah corporate crimes, masalah ya apa namanya nanti dia kalau mengeksploitasi guru dan sebagainya, itu sebagai indikator tambahan yang diberikan oleh KPU. Nah dari semua itu kemudian diolah ya, dan setelah diolah baru kita menentukan mana yang menang dan mana yang ya tidak menang di dalam cara itu. Saya pikir itu yang paling penting untuk diketahui. Dan nanti sore atau jam berapa Anda awasi terus, karena kita sudah mulai pembukaan penawaran harga untuk kotak suara hari ini, untuk kertas suara, untuk kertas, bukan kertas suara, kertas itu kita belum, jadi kita masih di dalam proses, tapi dokumen-dokumen sudah selesai. Persiapan perpanjangan darurat Tidak siap-siapkan, sudah berjalan. menurut perpanjangan sudah berjalan, Pak. Darurat kita sudah berjalan, Ya. jadi tidak perlu disiapkan lagi untuk perpanjangan. Pak, dengan adanya perpanjangan nanti fokusnya menurut TNI lebih ke arah mana Pak nanti dengan adanya perpanjangan? Ada metode Belum dievaluasi. Ya belum kegiatan lah, baru misalnya kemarin. pasukan ganti-ganti disegarkan Kalau itu kan memang menjadi suatu keharusan untuk
mengantisipasi setiap masukan-masukan yang ada ya. Kita nggak bisa membiarkan sudah bertugas sebagai staf di sana yang nggak efektif. Yang ada polos untuk memerlukan setiap ya. Perpanjangan government juga mungkin tidak ada gunanya kalau tidak tetap tokoh-tokoh agama. Namanya harus sampai itu sekali untuk perpanjangan. Iya, kalau dengan itu saja tidak bisa ketangkap apalagi tempat dengan gitu. Jadi dulu perpanjangan maksudnya supaya bisa nangkep begitu. Kan menghadapi pemilu, April nanti artinya ada berakhir pemilu dalam perpanjangan. Justru untuk mengamankan Pak Sarto, salah satu yang diantisipasikan bahwa warga akan memakai momentum pemilu untuk memberikan gangguan teror-teror kepada masyarakat. Demokrasi kita kan one man one vote. Dia bisa melakukan teror langsung kepada masyarakat. Antisipasi dari ini bagaimana? ya kita upayakan agar supaya suasana pemilu seperti itu masyarakat bisa bebas untuk melakukan kegiatannya. Medan di Aceh kan tidak gampang, Pak. Iya, tapi ya kita antisipasi lah kan kita mungkin